Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana, rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma wa arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batila warzuqna ijtinaba wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin innaka waliyyu dzalika wal qadiru alayh. Ikhwani fid din rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita membaca kitab Al-Lu'lu' wal Marjan yang merupakan kumpulan daripada hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disepakati oleh Bukhari dan juga Muslim. Pada pertemuan yang lalu kita membahas hadis yang ke-102 atau 103, yaitu tentang Isra dan Mi'raj. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Yang bisa kita ambil dari kisah Isra dan Mi'raj ini, hadirin sekalian, hadis yang panjang yang kemarin kita baca, yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, tepatnya Imam Bukhari yang meriwayatkan, dan juga beberapa hadis yang lain mengisahkan tentang Isra dan Mi'raj. Yang pertama, Isra dan Mi'raj ini merupakan mukjizat ilahiyah yang Allah berikan khusus kepada Nabi Muhammad SAW, ya, untuk memperlihatkan tentang kebesaran Allah. Oleh karena itu kita disuruh memuji Allah Subhanahu wa taala awalan wa akhiran. Ya, karena ini peristiwa di luar batas waktu dan tempat bagi manusia. Tidak mungkin manusia berpikir dengan akalnya, kecuali iman harus mempercayainya. Karena gara-gara kejadian Isra Mi'raj ini banyak kelompok, bahkan orang-orang yang berilmu menolak karena dianggap tidak masuk akal. Ya. Nah, ini yang harus kita pahami, bahwa kita harus meyakini hal ini, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah firmankan di awal surah Al-Isra, Subhanalladzi asra, Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Di sini maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga pelajaran yang kedua, hadirin sekalian, mulianya malaikat Jibril di sisi Allah Subhanahu wa taala yang dipercaya untuk menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad, mengajarinya dan mengajak, ya, perjalanan Isra dan Mi'raj, yaitu malaikat Jibril yang memiliki badan yang luar biasa, ya, besar, memiliki 600 sayap. Ya, Nabi pernah melihatnya 2 kali, yaitu di dunia, ya, di antara langit dan bumi, waktu Nabi baru saja keluar daripada Gua Hira. Ya, itu Nabi gemetar ketakutan. Kemudian yang kedua, Nabi melihat di langit yang ketujuh sana, ya, wajah asli daripada malaikat Jibril. Kemudian di sini juga pelajaran, hadirin sekalian, keutamaan Masjidil Haram, keutamaan Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, ya, dan juga wilayah-wilayah yang dianggap masih batasan wilayah haram, semuanya masuk wilayah haram. Ya, dan Nabi diperlihatkan ketika dalam perjalanannya menuju Baitul Maqdis wilayah-wilayah haram. Makanya Nabi sendiri yang
memberikan batasan-batasan mana wilayah haram, sebelah barat, sebelah utara, itu Nabi sendiri. Ya, kemudian juga kita diberitahu oleh Rasul tentang binatang buruk. Ya, binatang buruk yang dipakai oleh Rasul dan malaikat Jibril untuk perjalanan dari Mekah menuju Baitul Maqdis. Ya. Buruk ini dikatakan oleh Nabi berwarna putih dan lebih tinggi daripada keledai dan lebih rendah daripada bighal. Ya, perpaduan antara perkawinan antara kuda dan keledai, ya, lebih rendah daripada bighal, dan kakinya memanjang jauh, ya, mata memandang, ya, dan cepat sekali. Makanya dikatakan al-buraq. Ya, dari kata al-barq, barq itu kilat dan cepat. Ya, itulah binatang buraq yang dipakai oleh Nabi dan malaikat Jibril. Hadirin sekalian, ini di luar jangkauan akal manusia bagaimana bentuknya buraq ini. Ya, tentunya ini adalah khusus, ya, Nabi diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ambil pelajaran juga, hadirin sekalian, pentingnya sabar dalam berdakwah, sabar dalam menghadapi gangguan. Ya, insyaallah ada ujungnya, pada akhirnya kemenangan bagi orang-orang yang beriman. Nabi SAW diajak Isra Mi'raj ini, ya, mempunyai latar belakang. Nabi ditolak dakwanya di Mekah, bahkan Nabi sempat pergi ke Taif, mengajarkan orang Taif Islam, menawarkan Islam. Barangkali mereka mau, ternyata justru Nabi dicaci maki, ditolak mentah-mentah. Bahkan anak-anak kecil, orang-orang gila disuruh melempari Nabi sampai Nabi berdarah-darah. Ya, ini cobaan luar biasa sekali, tapi tidak membuat Nabi putus asa. Hadirin sekalian, walaupun sedih, Nabi sedih, apalagi baru ditinggal mati oleh dua orang yang selama ini membackup Nabi, ya, membela Nabi mati-matian, yaitu pamannya Abu Thalib dan juga istrinya Khadijah binti Khuwailid. Nabi diuji dengan banyak ujian, hadirin sekalian. Nah, ini menunjukkan kuatnya Nabi dalam berpegang teguh pada kebenaran. Apa yang kita yakini ini agama Islam itu benar, jangan sampai lepas begitu saja. Ya, wajib kita berpegang teguh kepada agama Islam ini, menjadi seorang Muslim. Ya, karena Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, jangan sampai kamu mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang Muslim. Ini kartu mati, ini tidak boleh diganggu gugat. Kita harus mati dalam keadaan Muslim. Ya, jangan sampai musyrik, jangan sampai murtad, terutama kita yang menghadapi hidup di akhir zaman penuh dengan fitnah, godaan dan sebagainya. Hadirin sekalian, peristiwa Isra Mi'raj ini mengajarkan kepada kita istiqamah di jalan Allah. Pentingnya kita berpegang teguh kepada agama Islam ini. Ya, sebagaimana dialami oleh Nabi, dan ujung-ujungnya dari kesabaran akan muncul pertolongan dari Allah. Makanya dihibur oleh Allah, diberikan janji surga Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga proses Isra Mi'raj ini pentingnya waktu malam. Waktu malam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Muhammad diajak malaikat Jibril untuk pergi ke Baitul Maqdis, Palestina, di waktu malam. Waktu di mana manusia tidur, istirahat. Ya, tujuannya ini Isra Mi'raj ini bukan perjalanan biasa, tapi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah. Ya, kemudian juga hadirin sekalian, dalam Isra Mi'raj ini Nabi dipertemukan dengan para nabi, para rasul yang banyak sekali jumlahnya. Ada 124.000 nabi, 313 rasul berkumpul semuanya, dan Nabi melihat, ya, ini kekuasaan Allah, para nabi, para rasul yang jumlahnya banyak dan mereka mati sudah ribuan tahun. Misalnya Nabi Adam alaihissalam, Nabi melihat Nabi Adam di Masjidil Aqsa, begitu juga melihat Nabi Musa, melihat Nabi Isa. Ya, luar biasa hidup, hadirin sekalian. Ya, padahal mereka sudah di kuburan. Ya, dan melihat lagi nanti di langit-langit. Ya, dan juga ini juga pelajaran bagi kita bahwa Nabi kita ini pemimpin para nabi, para rasul, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Dari mana? Ketika Nabi disuruh jadi imam salat, disuruh jadi Imam salat, maka dialah Raisul Anbiya,
ya pemimpin para nabi, imamul anbiya wa rusul, hadirin sekalian. Kemudian juga Nabi memilih hal yang baik-baik dari makanan minuman. Makanya sebelum naik begitu disodori oleh malaikat Jibril 2 gelas minuman. Satu berisi minuman susu ya putih. Kemudian yang kedua khamr. Pilih yang mana ya Muhammad? Maka Nabi milih yang susu. Maka malaikat Jibril mengatakan, maka kamu dan umatmu berada di atas fitrah ya Muhammad, selamat bersih. Seandainya kamu memilih khamr, maka umatmu akan rusak. Ya, itulah Nabi memilih minuman yang baik. Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu mimman fil ardi halalan thayyibah. Disuruh makan ya yang baik dan yang halal. Ini penting sekali bagi kesehatan ya. Kemudian Nabi terbangkan ke langit-langit. Makanya kita katakan ini di luar batas kemampuan manusia dalam menjangkau waktu dan tempat. Ya, bayangkan langit yang begitu tinggi. Ya, kalau mungkin dijangkau dengan perjalanan ya lebih cepat, super cepat, mungkin masih membutuhkan 500 tahun perjalanan dari bumi menuju langit pertama. Ini melebihi. Ya, tentunya dibuatkan tangga begitu, tangganya bagaimana kita nggak tahu, yang jelas cepat ya, dan juga menunjukkan bahwa setiap langit ada khazin sama, ada haris sama, ada penjaga ya. Hatta malaikat Jibril tidak bisa masuk. Malaikat Jibril minta izin, man anta? Ana Jibril. Wa man ma'ak? Siapa bersama kamu? Muhammad. Hal qad bu'its? Apakah dia sudah diutus sebagai rasul? Nah, baru dibuka. Hadirin sekalian, sama'id dunya ya, langit yang pertama ya. Langit yang pertama ini juga tiap malam, di akhir malam Allah turun ke langit dunia. Ke langit dunia kullu yaum. Bayangkan, ini menunjukkan perhatiannya Allah kepada siapa? Makhluknya, kepada hamba-hambanya. Mana yang salat, mana yang minta, aku akan kasih. Mana yang berdoa, aku akan kabulkan. Mana yang minta tolong, aku akan tolong. Kapan itu? Sulusul akhir. Itu sepertiga terakhir malam. Bayangkan, tidakkah kita pingin hadirin sekalian untuk ada di waktu itu dalam rangka ibadah, dalam rangka berdoa? Ya, bukankah kita ini banyak masalah? Bukankah kita ini angan-angan kita banyak yang belum terpenuhi? Yang satu pengen ini, yang satu pengen ini, yang satu pengen rumah baru, yang satu pengen sayyarah jadida, yang satu pengen istri, yang satu pengen anak. Katsir masyakil, ihtiyajat, hajat bashar. Banyak. Ya, minta kepada Allah fi akhir lail, yabqa fi sulusul akhir fi kulli lailah. Nazala rabbuna ila sama'id dunya. Allah turun ke langit dunia. Nabi pernah ke sana, ke langit dunia. Hadirin sekalian, bertemu dengan Nabi Adam. Bayangkan bertemu kedua kali dengan Nabi Adam alaihissalam. Ya kok bisa? Baru saja bertemu di Baitul Maqdis, tiba-tiba bus langsung kemana? Sama'id dunya, langit yang pertama. Ya, dan juga ini menunjukkan pentingnya kita ini berbuat baik dan makan yang baik. Karena Nabi Muhammad diperlihatkan di sebelah kiri Adam ada orang-orang yang menangis sedih. Ternyata mereka ahli nar. Disebutkan kenapa mereka? Karena mereka makan dari yang haram, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperlihatkan itu. Dan diperlihatkan sebelah kanan manusia-manusia bahagia, happy, yadhakun, mereka tertawa. Li'annahum min ahli jannah, karena mereka apa? Penghuni surga. Ya, jadi begitulah manusia anak cucu Adam, minhum man yadkhul jannah wa minhum man yadkhul nar. Ya, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Hadirin sekalian, ini hati-hati. Kita hidup di dunia ini hati-hati, jadilah orang yang baik agar kita bisa masuk apa? Surga. Ya. Kemudian naik langit yang kedua, begitu juga ada khazin, ada penjaga. Izinkan dan ketemu Nabi Isa ya, dan Nabi Yahya. Begitu juga naik lagi ketemu dengan Nabi Idris, naik lagi bertemu dengan Nabi Yusuf, naik lagi bertemu dengan Nabi Harun dan Nabi Musa. Harun kemudian naik lagi yang keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Naik lagi yang ketujuh yaitu Baitul Ma'mur bertemu dengan siapa? Nabi
Ibrahim alaihissalam Khalilullah. Ya, semua para nabi mengucapkan salam. Ya, keselamatan bagi kamu hamba Allah yang saleh dan akh saleh. Menunjukkan apa hadirin sekalian? Dinul anbiya wahid. Agama para nabi itu satu. Yaitu agama Islam, tauhid. Ya, dan pentingnya tauhid ini. Dan memberikan salam. Al-anbiya ikhwah. Karena semuanya mereka memberikan selamat kepada Nabi, selamat, dan mengatakan akh saleh wan nabi saleh. Kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang berikutnya menunjukkan bahwa umat Nabi Muhammad ini yakni aktsaru taba'an, paling banyak pengikutnya. Ketika bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, selesai Nabi Muhammad mau pulang, Nabi Musa menangis. Nabi Muhammad bertanya, "Mayubki?" Yani, apa yang buat kamu menangis? Aku diberitahu ternyata di akhir zaman ada umat seorang nabi yang lebih banyak daripada pengikutku. Aku kira pengikut yang lebih banyak. Ternyata ada yang lebih banyak, yaitu pengikut siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian. Ya, luar biasa sekali ini. Kemudian kedudukan Nabi Ibrahim, ya, seorang yang bertauhid. Bagaimana Allah muliakan dia sudah berada di Baitul Ma'mur, masjidnya malaikat. Ya, di mana malaikat setiap hari masuk disuruh salat. Hadirin sekalian, ya 70.000 malaikat masuk setiap hari dan keluar. Besoknya masuk lagi 70.000, bukan yang keluarin baru. Setiap malaikat diizinkan cuma satu kali setelah di Baitul Ma'mur. Dan itu menunjukkan jumlah malaikat katsir bikatsir. Begitu banyak, la yuhsah. La ya'rif ahad adad malaika illa Allah. Tidak ada yang tahu jumlah malaikat kecuali siapa? Allah SWT. Bayangkan, takhayyal adad kabir kullu yawm yadkhul fi Baitul Ma'mur 70,000 malak thumma yakhruj wa la ya'ud. Wa ghadan yadkhul maratan ukhra al-malaika judud. Malaikat-malaikat yang baru 70,000. Ya, bisa dibayangkan jumlah malaikat. Ya, tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu juga keutamaan Nabi Ibrahim di sana. Dan Nabi diberitahu kabar tentang dalamnya surga. Dalamnya surga, dan Nabi Ibrahim kirim salam kepada umatnya. Bayangkan, umatnya Nabi Muhammad, kita mendapatkan salam dari Nabi Ibrahim alaihissalam, hadirin sekalian. Dan juga pelajaran bagaimana Nabi dinaikkan menuju Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha, ya, bangunannya seperti kubah begitu. Kemudian banyak daun-daun berwarna-warni, daunnya seperti telinga gajah, luar biasa sekali. Dan terdengar gemerincing pena menulis tentang takdir-takdir. Tentunya Nabi mungkin lupa dengan Abu Jahal, mungkin sudah tidak ada artinya itu Abu Jahal, Abu Lahab dibandingkan dengan alam ulwi. Alam yang sangat tinggi, yaitu Sama'us Sab', langit yang ketujuh, dan lebih di atasnya lagi Sidratul Muntaha. Disitulah Nabi melihat malaikat Jibril. Malaikat Jibril seperti orang kehujanan begitu, kedinginan, gemetar karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah Nabi melihat luar biasa besarnya malaikat Jibril. Hadirin sekalian, allamahu syadidul quwah dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. Yang mengajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril, ya, yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yakhaf, yartajif, yakhaf, gemetar malaikat Jibril. Terus bagaimana kita tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Malaikat Jibril yang begitu besar, ya, yang menghabisi kaum-kaum sebelumnya yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian. Kemudian disuruh naik lagi, malaikat Jibril tidak mau. Sampai di sini batasku ya Muhammad. Sampai di sini sudah. Kalau aku naik lagi hancur. Malaikat Rasulullah naik lagi. Dinaikkan sama Allah, menunjukkan begitu utamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada orang mengejeknya,
ada orang kemudian menyudutkannya. Siapa dia? Hadirin sekalian, dia adalah kekasih Allah Nabi Muhammad SAW. Dia berdiri dekat dengan Allah. Wa kana qaba qausaini aw adna. Antara Allah dengan Nabi Muhammad dekat sekali, 2 anak panah atau lebih dekat lagi. Bayangkan. Tapi tidak bisa melihat Allah. Dibatasi dengan apa? Nur. Baru Allah bicara. Memberikan perintah salat 50 kali sehari semalam. Nabi Muhammad sami'na wa ata'na. Turun ketemu Nabi Musa, maka disuruh minta keringanan. Ya, enggak kuat umatmu ya Muhammad. Minta lagi, turunkan 40, turunkan 20, turunkan 10, minta lagi 5. Cukup, ini sudah keputusanku ya Muhammad. Ya, ini menunjukkan pentingnya salat. Orang yang salat Allah persiapkan surga nanti. Hadirin sekalian, orang yang perhatian sama salat, orang yang enggak perhatian sama salat, apalagi menyia-nyiakannya, maka dia akan hancur. Ya, as-salah, ya, yaitu apa? Awwalu amalin husib al-insan. Amalnya akan dihisab oleh Allah pada diri manusia. Fa in salahat salaha sa'iru amali, fa in fasadat fasada sa'iru amali. Ya, masalah salat ini. Dan pentingnya salat ini. Ya, bukan main-main, sampai Nabi dipanggil langsung menuju Allah dan langsung diajak bicara sama Allah. Ya Muhammad, perintahkan umatmu untuk salat. Pentingnya salat. Hadirin sekalian. Ya, hancur orang yang enggak salat. Akan dibangkitkan bersama Fir'aun wa Haman. Bayangkan, orang yang enggak salat, safnya sama siapa? Fir'aun, Haman, wa Ubay bin Khalaf, tokoh-tokoh kekafiran, tokoh-tokoh kemusyrikan. Orang yang enggak salat itu. Ala yakhafullah, tidakkah mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Hadirin sekalian, ini pentingnya Isra wal Mi'raj. Kemudian Nabi balik ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Masjidil Haram. Malam itu juga, bayangkan, tidak bisa diukur dengan waktu dan tempat, tidak bisa. Menurut manusia tidak bisa. Ya, makanya orang Quraisy mengingkarinya. Dan ini ujian bagi orang yang beriman. Kamu percaya mukmin, enggak percaya kafir. Terus gitu aja. Ya, Al-Quran ini ujian bagi orang yang beriman. Percaya mukmin, enggak percaya apa? Kufur. Seperti Abu Jahal enggak percaya. Ini juga keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Pelajaran berikutnya, Abu Bakar sahabat yang utama. Ketika ditanya tentang Nabi Muhammad pergi sana, Baitul Maqdis, langit-langit, diperlihatkan surga neraka, kemudian apa? Turun malam itu juga, kembali malam itu juga. Percaya kamu ya Abu Bakar? Kalau yang mengatakan Muhammad ini Rasulullah, aku percaya. Lebih daripada itu aku percaya. Ini Abu Bakar. Dia berfikir dengan hatinya, imannya, tak pakai akal. Hadirin sekalian, ini keutamaan Abu Bakar, punya firasat yang kuat. Abu Bakar As-Siddiq, ya, makanya ketika dia mati, sebelum mati langsung mengangkat Umar. Firasatnya kuat, enggak ada lagi yang cocok memimpin umat ini setelah aku kecuali Umar. Maka dia langsung menunjuk Umar dan dibaiat semua umat Islam. Hatta Ali membaiat apa? Umar. Hadirin sekalian, ya, itu Abu Bakar As-Siddiq, orang yang kuat. Buktinya benar ketika dia dibaiat oleh umat Islam selepas wafatnya Rasulullah SAW dan orang-orang Arab di luar Madinah, apalagi di Basra di Riyadh sana, banyak yang murtad. Banyak apa? Yang murtad. Banyak yang tidak mau membayar zakat. Bayangkan, mereka mengira syariat Islam ini hanya ada pada Rasulullah waktu masih hidup. Selepas mati tidak ada itu sholat, tidak ada itu zakat. Bahkan ada yang murtad, ada yang banyak mengaku sebagai nabi. Ya, ada namanya Sija Tamimi, ngaku sebagai nabi, perempuan. Ya, tapi dia latar belakangnya Nasara. Tapi dalam riwayat ada yang kemudian dia katanya masuk Islam, mau dinikahi sama Muslim Al-Kadzab. Tapi tahu Abu Bakar mengirimkan pasukan, takut, langsung dia melarikan diri. Ada yang mengatakan balik kepada Islam. Ada juga Talha, ya, dari Yaman sana, ya, mengaku sebagai apa? Nabi. Diserang sama Abu Bakar, selesai semuanya. Hadirin sekalian, luar biasa.
Umar waktu itu sempat melarang, jangan serang itu orang yang tidak mau bayar zakat. La, dia menolak. Wallahi kamu gak ikut tak apa-apa ya Umar. Semua gak ikut tak apa-apa. Saya sendiri, walaupun lahir saya putus, tidak ada masalah. Aku akan serang mereka. Pada zaman Nabi mereka memberikan zakat, pada zamanku gak diberikan zakatnya, aku akan bunuh. Luar biasa. Abu Bakar, right man, right place. Orang pada tempatnya memang. Ya, begitulah memang Abu Bakar As-Siddiq yang berhak mendapatkan keutamaan suhbah ma'a Rasulullah fil hijrah. Ya, dijadikan oleh Rasul sebagai teman dalam hijrah. Dia punya putri Aisyah dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, ini keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Dan juga dalam Isra Mi'raj ini pelajaran yang penting adalah Nabi diperlihatkan al-jannah wan nar. Al-jannah wan nar, Nabi diperlihatkan bau yang wangi, ternyata ini miliknya tukang sisirnya Firaun, ya, perempuan. Masyitah itu artinya tukang sisir. Mushtun itu sisir, ya. Masyitah orang yang apa? Orang yang menyisir wanita. Kalau laki masyit, kalau perempuan apa? Masyitatun, kan begitu, masyitah. Ya, ya, dia beriman kepada Allah, punya 4-5 anak begitu, kemudian dia dihukum sama Fir'aun, dihukum mati, ya, digoreng hidup-hidup, tapi diganti oleh Allah dengan surga yang wangi. Diberitahu oleh malaikat Jibril. Dan juga Nabi ketika masuk surga tiba-tiba melihat istana besar. Istana besar terbuat dari emas, perak. Rasul menginginkan untuk dirinya ini. Ternyata milik siapa? Umar. Ternyata milik Umar. Bayangkan, Umar masih hidup, tapi disediakan rumah di surga, istana besar. Rasul ingin memasukinya, tapi dia tahu Umar ini cemburu oleh penjemur. Nabi nggak jadi masuk. Hadirin sekalian, kemudian diberitahu, ya Umar, Allah sudah bangunkan kamu istana di surga besar. Aku pikir ini milikku, katanya milikmu ya Umar. Bayangkan imannya Umar. Hadirin sekalian, Umar bin Khattab, aku tahu kamu cemburu, aku masuk gak jadi ya Umar. Aku pengen tahu, pengen lihat. Nangis Umar, ya Rasulullah, aku cemburu sama kamu ya Rasul. Bagaimana aku cemburu sama kamu? Tidak apa-apa ya Rasulullah. Nah, ini dilihat oleh Rasulullah. Hadirin sekalian, banyak peristiwa-peristiwa yang dilihat oleh Nabi di surga. Dalam kejadian Isra dan Mi'raj ini hiburan. Di samping ini menunjukkan kekuasaan Allah, min akbaril mu'jizat, wa hadhi aidan min tasliyah, hiburan. Nabi lagi bersedih ditolak dakwanya di bumi, tapi yang di langit menerima. Tidak apa-apa ya Muhammad, malaikat yang di langit menerima kamu. Bertemu dengan para nabi lebih baik daripada di bumi ini. Ya, gaul sama Abu Jahal, Abu Lahab, orang-orang murakbal ini. Ya, enggak ada masalah kamu dibenci mereka. Ta'ab, ini orang-orang ta'ban. Ya, enggak ada artinya mereka. La takhaf, innaka antal a'la. Kamu lebih tinggi ya Muhammad. La takhaf, teruskan berdakwah. Jadi semakin yakin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga pelajaran Isra Mi'raj ini menunjukkan kita, hadirin sekalian, semakin kuat keyakinan kita terhadap Islam ini. Ya, jangan mengendor, jangan bingung dengan agama Islam ini. Di mana-mana ditembaki, di mana-mana difitnah. La takhaf, hadhi imtihan. Ini adalah cobaan, ujian. Allah ingin tahu mana yang jujur imannya, mana yang lembek imannya. Ya, tetap istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kathir jiddan hikam wa ibar wa durus min haditha Isra wal Mi'raj. Banyak sekali pelajaran-pelajaran dari Isra Mi'raj. Tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Banyak sekali. Kemudian kita lanjutkan hadis yang ke-145, halaman 145. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ra'aitu lailata usriya bi Musa rajulan adam tulan ja'idan ka'annahu min rijali shanu'a. Ya, wa ra'aitu Isa rajulan marbu'ul khalqi ila al-humrah wal bayad sabit ar-ra's wa ra'aitu malikan khazin an-nar wad dajjal fi ayatin arahunna Allah
iyyahu fala takum fi miryatin min liqa'ih. Akhrajahu al-Bukhari. Dikatakan di sini Ibnu Abbas meriwayatkan Nabi SAW bersabda pada malam diisrakan Mi'raj, yani Isra perjalanan malam hari dan Mi'raj apa naik. Aku melihat Musa, seorang yang berkulit sawo matang, berbadan tinggi dan rambutnya keriting bagaikan orang Syanu'a. Orang Syanu'a yakni dari Qahtan. Syanu'a bin Qahtan, orang Yaman. Ya, yaitu kulitnya sawo matang, berbadan tinggi, rambutnya keriting bagaikan orang Syanu'a. Ini menunjukkan Nabi ini mengenal bangsa-bangsa, mengenal suku-suku. Hadirin sekalian, ya, orang Arab terkenal seperti itu. Aku juga melihat Isa sebagai orang yang berdarah bidang, bagus sekali badannya bidang, ya, dadanya posturnya tegap atau kekar, kulitnya merah agak keputih-keputihan dan rambutnya ikal. Aku juga melihat Malik, ya, malaikat penunggu neraka, dan juga Dajjal. Diperlihatkan oleh Allah siapa? Dajjal. Semuanya Allah perlihatkan kepadaku sebagai tanda-tanda kebesarannya. Fala takun fi miryatin min liqa'i. Maka janganlah kamu ya Muhammad ragu menerima Al-Quran ini, karena berita tentang hal-hal yang masalah gaib banyak sekali. Hadirin sekalian, jadi Nabi diperlihatkan Nabi Musa, Nabi yang diutus kepada Bani Israel, wa akbar anbiya, Nabi yang paling agung. Kisahnya banyak diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran sebagai pelajaran bagi Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Bani Israel ini suatu bangsa yang sulit diatur, bangsa yang suka membangkang, sampai Allah melaknat mereka dimanapun mereka berada. Dilaknat Bani Israel kecuali mengikuti Nabi Musa alaihissalam dengan hak. Hadirin sekalian, Nabi Musa digoda luar biasa, Nabi yang sabar luar biasa Nabi Musa alaihissalam. Ya, begitu juga Rasul diperlihatkan Nabi Isa. Nabi Isa seperti sahabatnya Nabi Urwa ibn Mas'ud. Ya, badannya bagus. Ya, kemudian disebutkan juga dalam hadis yang lain bahwa dia akan keluar di akhir zaman, Nabi Isa. Ya, di saat keluarnya Dajjal. Ya, dia akan membantu umatnya Nabi Muhammad, akan membunuh Dajjal. Wa Dajjal a'zam fitnah fil ard, sebesar-besar fitnah. Dikatakan Dajjal li'annahu kadzdzab. Ya, dikatakan Dajjal li'annahu khadda', penipu, pendusta, penipu. Ya, menipu manusia. Yadda'i annahu rabb, dia mengaku sebagai apa tuh? Tuhan. Makanya Nabi mengatakan dalam banyak riwayat, seluruh para nabi pernah mengingatkan umatnya tentang Dajjal. Hatta Nabi Nuh alaihissalam, hatta Nabi Nuh mengingatkan umatnya tentang siapa? Dajjal. Kecuali aku akan tambah. Yang tidak diungkap oleh para nabi tentang masalah Dajjal. Ketahuilah Dajjal a'war, buta sebelah matanya, sebelah kanan. Wa anna Allah laysa bi'awar, dan Allah tidaklah buta. Katanya siapa? Rasulullah SAW. Ya, munculnya Dajjal setelah peperangan besar umat Islam melawan bangsa Romawi kulit putih nanti. Ya, di mana waktu itu peperangan daerah sana barat sana, Syam terutama, hadirin sekalian, perang umat Islam dengan orang kafir. Ya, pertama Allah berikan kemenangan sepertiga, musuh kalah, banyak yang mati. Kedua, hari kedua Allah berikan kemenangan 2/3, mati semua musuh. Ketiga, hari ketiga Allah berikan kemenangan, semuanya musuh mati. Ini kematian yang luar biasa banyaknya di akhir zaman. Ternyata ada setan berteriak, Dajjal muncul memasuki rumah-rumah kalian. Muncullah Dajjal. Nah, itulah hadirin sekalian, di saat umat Islam perang yang sangat susah, gelap, ya, suasana gelap, tak ada cahaya, mati semuanya. Gelap, susah, musim dingin saat itu. Dan alhamdulillah umat Islam meraih kemenangan. Saat itulah muncul apa? Dajjal di daerah sana, Syam, Irak, ya, berbatasan dengan Irak dan Syam. Hadirin sekalian, sakti mandraguna. Ya, tapi munculnya cuma 40 hari. 40 hari. Waktu itu orang Arab sedikit, fitnah besar. Orang Arab banyak yang mati sudah. Ya, banyak orang ajam
Ya, fitnah besar 40 hari kata Nabi. Tapi satu hari pertama seperti setahun. Satu hari kedua seperti 1 bulan. Satu hari ketiga seperti hari-hari biasa kita. Itu Dajjal. Dan Dajjal masuk ke semua negeri, semua tempat, kecuali 2. Ada riwayat 4. 2 di sini maksudnya Makkah Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah, dan yang ketiga Baitul Maqdis dan Bukit Tursina, Buq'ah Mubarakah, tempat lembah yang diberkahi. 4 tidak dimasuki oleh Dajjal, dijaga kuat oleh malaikat. Hadirin sekalian, Dajjal buat fitnah luar biasa sekali, dan tertulis di jidatnya ini kafara, orang beriman mampu baca, hatta la yaktub. Orang yang nggak bisa menulis, nggak bisa membaca, melihat itu langsung tahu. Pokoknya dia beriman. Ini pentingnya iman fi akhir zaman. Mengetahui Dajjal. Nabi Muhammad mengatakan, wallahi kalau aku masih hidup, aku akan belah kalian. Ya, tapi kalau aku mati, kecuali diri kamu sendiri yang bela, maka bacalah surah Al-Kahfi. Hafalkan surah Al-Kahfi. 10 ayat awal surah Al-Kahfi ini yang bisa membentengi kamu dari fitnah Dajjal. Ya, peperangan terakhir nggak tahu, mungkin sekarang kita nggak tahu, kan banyak yang mati kemarin di Suriah. Ya, berapa juta yang mati, hadirin sekalian, di Irak. Ya, wallahu a'lam. Luar biasa. Yang jelas dia sakti, tapi sekarang belum ada, Mas ya. Wallahu a'lam, mungkin tiba-tiba nanti ada. Ya, karena kita sudah perang akhir zaman. Ya, tapi belum, karena nanti umat Islam akan menang dalam jumlah besar. Saat itulah kemudian muncul siapa? Dajjal, yang gak lama kemudian muncul juga Nabi Isa alaihissalam, yang dulunya pernah diutus kepada Bani Israel, akhir anbiya min Bani Israel, akhir Nabi dari Bani Israel, yaitu Nabi Isa, dan akhir zaman akan turun karena dia belum mati, diangkat oleh Allah ke langit. Di akhir zaman akan diturunkan lagi dan dia harus mati di dunia. Dia harus mati di dunia dan meyakinkan kepada orang Nasrani bahwa Nabi Isa manusia. Dia harus mati di dunia ini. Dia bukan disalib sama orang Yahudi. Ya, bukan disalib, dia masih hidup. Itu keyakinan kita. Ya, dan dia akan muncul di akhir zaman dan akan mati setelah meninggalnya Dajjal dan keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Dia akan mati di dunia. Dan dia akan mengabarkan bahwa bukan Ibnullah, dia bukan anak Tuhan, dia Rasulullah. Ya, dan dia akan membunuh babi dan menghancurkan salib-salib. Ya, dan harus mengikuti Nabi Isa, orang Nasara. Kalau tidak mati. Orang Nasara nanti harus mengikuti Nabi Isa yang mempercayai Nabi Muhammad sebagai akhir Nabi. Nabi Isa tidak membawa Injil, tapi menyebarkan Quran, membantu Imam Mahdi. Hadirin sekalian, pemimpin umat Islam saat itu Imam Mahdi. Ini hadis-hadis memang banyak didustai oleh orang-orang kalangan berilmu yang liberal, yang hanya mengandalkan akal saja dalam memahami agama ini. Memang banyak tidak dikupas, tapi akhir-akhir alhamdulillah banyak buku-buku tentang akhir zaman, hadis-hadis akhir zaman dicetak. Alhamdulillah banyak yang tahu. Dulu hadirin sekalian banyak yang mengingkari. Ya, hatta di Indonesia, hatta di IAIN banyak dosen-dosen mengingkari ini karena tidak masuk akal sama sekali, tidak masuk akal. Dan menurut mereka orang liberal, sesuatu yang tidak masuk akal harus ditolak, dibuang. Hatta dari Quran, bayangkan mereka mengatakan seperti itu. Walaupun dari Al-Quran harus dibuang. Ya, kurang ajarnya mereka ini. Liberal, mereka dari orang-orang kafir, hadirin sekalian. Nah, itulah tentang hadis, ya, Nabi diperlihatkan Nabi Isa, Nabi Musa, bagaimana wajahnya. Ya, tentunya ini hiburan kepada Nabi Muhammad SAW setelah lama berjuang, hadirin sekalian. Sabr azim. Ya, makanya pahala insyaallah akan mendapatkan. Ya, kita akan mendapatkan pahala. Kita akan dapatkan pahala terus beribadah, terus beramal saleh, terus berpegang teguh kepada kebenaran. Hadis berikutnya, hadis yang 105, hadis Ibn Abbas an Mujahid qala kunna 'inda Ibn Abbas
فذكروا الدجال أنه قال مكتوب بين عيني كافر فقال ابن عباس لم أسمعه ولكنه قال أما موسى كأني أنظر إليه إذ انحدر في الوادي يلبي أخرجه البخاري. Hadis Ibn Abbas, Mujahid berkata, kami pernah, Mujahid ini muridnya Ibn Abbas dan dia termasuk ulama tabi'in. Kami pernah bersama Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Lalu orang-orang menyebut tentang Dajjal. Beliau menceritakan bahwa di antara kedua mata Dajjal tertulis kafir. Maka Ibn Abbas berkata, aku belum pernah mendengarnya. Akan tetapi yang jelas Nabi bersabda, adapun Musa seolah aku melihatnya ketika menuruni lembah sambil bertalbiyah. Ya, jadi Ibnu Abbas tidak mendengar dari Nabi tentang Dajjal. Ya, tapi dalam hadis yang lain diceritakan banyak sekali tentang masalah apa? Dajjal. Ya, sedangkan Nabi Musa, iya, dia tahunya Nabi Musa memang Nabi memberitahu Nabi Musa pernah dilihatnya. Ya, tegap, kuat. Itulah Nabi Musa alaihissalam, saumatan seperti kulitnya orang Yaman, seperti kulitnya kita. Lain dengan Nabi Isa, putih kemerah-merahan. Ya, kebanyakan Bani Israel seperti itu, hadirin sekalian. Ini informasi dari Ibn Abbas, seorang sahabat Nabi yang menjadi guru besar ya setelah wafatnya Nabi. Ibn Abbas ini namanya Abdullah, anak dari pamannya Nabi, sepupu Nabi, tapi waktu itu Nabi meninggal dunia dia masih usia muda, 13 tahun ya. Dia masih usia berapa? 13 tahun. Tapi dia mendapatkan doa Nabi. Ya, dia waktu membawa air untuk wudhu Nabi, ya seperti itu. Maka Nabi berdoa, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan anak ini tentang masalah agama, mengajarkan tafsir. Maka Ibnu Abbas menjadi pemuka ahli tafsir dari kalangan apa? Para sahabat. Ya, dari kalangan para sahabat. Pernah waktu haji rombongan, dia bersama rombongan banyak manusia. Ya, menafsirkan surah Al-Baqarah dalam perjalanan. Menafsirkan surah Al-Baqarah sampai Mekah. Orang-orang berkata, wallahi seandainya orang Romawi, Persia mendengarkan ini, mereka semuanya masuk Islam. Ya, ini menunjukkan tafsirnya luar biasa kalau dia berbicara masalah apa? Agama. Sehingga ia mendengarkan itu mengatakan, seandainya orang Romawi hadir, orang Persia hadir, mendengarkan penjelasannya Ibnu Abbas, tafsir surah Al-Baqarah, saya yakin mereka semuanya masuk Islam. Ya, terkadang hadirin sekalian, ulama ini kalau memang pintar luar biasa. Makanya kita disuruh belajar bersama orang mengerti agama, jangan asal-asalan. Ya, para sahabat mereka berguru kepada siapa? Ibnu Abbas, peninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.